Supreme Martial God Technique. Bab 2111-2110. Bab 2111 terjebak lagi. Kekuatan pedang yang dahsyat menyapu langit. Ruang itu terus-menerus terkoyak dan hancur. Terdengar suara ratapan dan jeritan yang tak ada habisnya. Semua iblis dan alien dipaksa mundur oleh pedang Wu Yun. Bahkan makhluk-makhluk di alam kesengsaraan surgawi 99 tidak berani melangkah maju untuk memprovokasi. Adapun iblis surgawi lainnya dan ras alien di bawah 99 kesengsaraan surgawi, sejumlah besar dari mereka terbunuh atau terluka. Setidaknya berarti puluhan. Dengan satu pedang, dia membunuh hampir setengah dari alien iblis. Dan setelah pedang kedua ditebas, Wu Yun tidak berhenti. Berdiri di udara, dia menghindar dan terbang ke arah luar. Di saat yang sama, pedang ketiganya juga telah diayunkan. Dengan pedang ketiga ini, targetnya adalah dua kultivator 99 kesengsaraan surgawi yang masing-masing bergegas menuju Yingwu dan Xiao Jin. Meski kedua orang itu sudah memperhatikan gerakan Wu Yun di belakang mereka. Tapi, karena semuanya terjadi begitu cepat, bagaimanapun, mereka mengira Wu Yun akan melarikan diri, tetapi mereka tidak pernah menyangka Wu Yun akan menyerang mereka berdua. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk bereaksi untuk sementara waktu. Menghadapi energi pedang yang luar biasa dan tak terkalahkan. Tak satu pun dari mereka punya waktu untuk menghindar. Tentu saja, mereka pasti tidak akan bisa memanfaatkannya. Dengarkan saja suara gemuruh dan ledakan. Energi pedang yang ganas menyapu. Di antara mereka, pria yang relatif dekat dengan Wu Yun terluka parah dan bisa dikatakan hampir mati. Organ dalamnya terkoyak oleh energi pedang yang ganas. Tapi orang lain lebih jauh dari Wu Yun. Waktu reaksi relatifnya juga lebih lama. Oleh karena itu, cederanya tentu saja tidak terlalu serius. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator di alam kesengsaraan surgawi 99. Tidak peduli seberapa kuat serangan harta iblis ini, selama itu bukan konfrontasi jarak dekat, akan sulit untuk membunuhnya dengan satu gerakan. Jika tidak, mengapa Wu Yun memiliki begitu banyak kekhawatiran? Dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Dia punya rencana yang lebih baik. Namun, kemunculan Xiao Jin dan Yingwu mengganggu rencananya, memaksanya untuk mengambil tindakan dengan paksa. Pada saat ini, sudah terjadi 3 pedang. Ini telah mencapai batas yang secara teori dapat dia capai. Dan faktanya sama. Saat ini, Wu Yun sudah bisa merasakan perasaan melayang dan kosong di tubuhnya. Jika dia berhenti sekarang, dampaknya tidak akan banyak padanya. Tunggu saja beberapa saat, dan kekuatan yang hilang dalam tubuh dapat diisi kembali dan dipulihkan. Tentu saja, jika terus menghunus pedang, bukan tidak mungkin. Namun, jika dia menggunakan pedang lain, Wu Yun tidak dapat menjamin apakah dia dapat mempertahankan kondisinya saat ini di masa depan. Dengan kata lain, dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan berakhir dalam situasi yang sama seperti Yuan Xin sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah menggunakan pedang ini lagi kecuali benar-benar diperlukan. Xiao Jin, Yingwu, ayo pergi. Wu Yun berteriak, dan dia terbang sangat jauh. Di dua arah lainnya, Yingwu dan Xiao Jin melihat Wu Yun telah lolos dari masalah dan segera mengikutinya. Semua ini tampak begitu mulus. Sepertinya tidak terjadi apa-apa, sepertinya mereka berhasil melarikan diri. Bahkan ada senyuman di wajah Xiao Jin dan Yingwu. Bagaimanapun, hasil ini merupakan kejutan tak terduga yang tidak mereka duga. Mereka mengira proses penyelamatan akan sangat sulit. Namun, benarkah demikian? Ternyata mereka menganggapnya terlalu mudah. Dan Wu Yun mengetahui hal ini. Oleh karena itu, tidak ada senyuman di wajahnya saat ini. Bahkan penuh keseriusan. Karena dia tahu keluar dari masalah hanya bersifat sementara. Kesulitan-kesulitan nyata, bahaya-bahaya nyata, akan segera datang. Dia belum pernah melakukan gerakan apapun sebelumnya, jadi dia mampu mengancam ras alien itu dengan alasan harta iblis. Tapi sekarang dia telah menggunakan 3 jurus, para alien iblis itu tahu bahwa dia hanya memiliki sedikit kekuatan yang tersisa, jadi tentu saja mereka tidak bisa lagi diancam olehnya. Sungguh, segera, semua anggota suku asing yang dipimpin oleh Komandan Iblis berkumpul. Kecepatan mereka sangat cepat.
Dalam sekejap, Wu Yun dan mereka bertiga sekali lagi terjebak. Melihat mereka datang begitu cepat, Xiao Jin dan Ying Wu terkejut. Sial, bagaimana anjing-anjing ini bisa berlari begitu cepat? Kata Xiao Jin tidak percaya. Ying Wu juga mengerutkan kening dalam-dalam dan bersandar pada Wu Yun, wajahnya sedikit jelek. Hanya Wu Yun yang bertindak cukup tenang. Karena ini adalah akhir yang dia harapkan. Dia telah mencoba kecepatan iblis dan alien ini. Pada awalnya, ketika dia sendirian, membawa harta ajaib hari itu, dan bersiap untuk melarikan diri, dia telah menguji kecepatan mereka. Bukan karena mereka sangat cepat dalam melacak. Itu karena mereka bisa mencapai kemampuan aneh teleportasi dalam jarak dekat. Sebelumnya, Wu Yun menggunakan beberapa metode penipuan khusus untuk menipu mereka dan berhasil melarikan diri. Oleh karena itu, sebelum Xiao Jin dan Ying Wu muncul, Wu Yun telah memikirkan rencana ini. Bersiaplah untuk menemukan peluang yang tepat untuk menggunakan metode penipuan ini lagi untuk mencoba melarikan diri. Namun, mereka tidak menyangka sebelum kesempatan datang, Xiao Jin dan Ying Wu muncul. Mengganggu rencananya. Faktanya, kali ini, ketika dia mengambil tindakan, dia sudah memikirkan akhir ceritanya saat ini. Sebab, ia tahu bahwa dalam keadaan normal, dalam jarak dekat, mereka bertiga tidak akan pernah bisa kabur dengan kemampuan aneh para iblis dan alien yang hampir sama berteleportasi. Itu sebabnya ekspresinya begitu tenang saat ini. Hanya saja perdamaian adalah perdamaian. Selanjutnya, Wu Yunke benar-benar tidak punya pilihan. Sekarang, alasan mengapa alien iblis ini hanya mengepung mereka bukanlah untuk menyerang. Itu juga karena harta ajaib di tangannya. Ini adalah satu-satunya harapan mereka. Namun menurut prediksi ekstrim konservatif, Wu Yun memiliki yang paling banyak, dan dia masih bisa menyerang dengan satu pedang lagi. Tapi Wu Yun tidak akan pernah menggunakan pedang ini lagi kecuali benar-benar diperlukan, atau sebelum dia menemukan kesempatan sempurna untuk melarikan diri. Lagi pula, jika pedang ini dihantam lagi, mereka harus siap menyerah dan menunggu kematian. Namun, apa yang disebut sebagai peluang sempurna untuk melarikan diri ada dalam situasi ini. Saya khawatir ini sulit, atau pada dasarnya tidak mungkin, untuk menemukannya. Bab 2112 Sebuah Pertaruhan. Wu Yun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa orang-orang ini begitu cepat? Kata Ying Wu dengan sedikit khawatir ketika berhadapan dengan iblis dan alien yang mengelilingi mereka. Wu Yun mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Namun kata-kata Ying Wu didengar oleh komandan iblis. Apa yang harus saya lakukan? Saya memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menghargainya. Sekarang, kesempatan itu hilang. Tentu saja, jika saya mengambil inisiatif untuk menyerahkan harta ajaib sekarang dan mohon ampun, aku mungkin merasa sedikit berbeda. Oke, kita masih bisa memikirkannya dan membiarkanmu hidup. Di bawah paksaan, dia memberiku ruang untuk bersantai. Komandan iblis ini memang punya beberapa strategi. Namun, menyerahkan harta ajaib secara sukarela sudah mustahil. Apalagi meminta ampun. Saudaraku, jangan memikirkan hal lain, lakukan saja dengan mereka. Geram Xiao Jin. Wu Yun melirik Xiao Jin, tapi tetap diam saja. Pada saat ini, suara komandan iblis terdengar lagi. Aku akan memberimu 10 napas lagi, dan aku bisa merasakan dantian kosong di tubuhmu. Kekuatan abadimu sudah sangat lemah. Paling-paling, itu tidak akan mendukungmu dalam menghunus pedang terakhir. Jika aku kupikir pedangmu bisa membantu kalian bertiga melarikan diri, jadi kalian bisa mencobanya. Pada saat ini, suara komandan iblis juga menjadi sangat dingin. Coba saja, aku khawatir kamu tidak akan berhasil, bajingan tua. Raung Xiao Jin. Saat dia mengatakan itu, Xiao Jin melambaikan tongkat surgawi di tangannya dan memiliki kecenderungan untuk mengambil tindakan. Wu Yun dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Sekilas memberi isyarat pada Xiao Jin untuk tidak bersikap impulsif. Setelah Xiao Jin perlahan-lahan menjadi tenang, Wu Yun menatap komandan iblis itu lagi. Faktanya, meski dia tidak berbicara, sebuah pemikiran berkembang pesat di benaknya saat ini. Ide ini mungkin penuh dengan unsur perjudian. Jika ada yang tidak baik, semua pikiran akan hilang.
Namun, jika dilihat dari situasi saat ini, sepertinya dia tidak punya pilihan lain selain pertaruhan ini. Untuk mundur selangkah, bahkan jika Anda mengikuti kata-kata Komandan Iblis, serahkan harta iblis di tangan Anda. Aku takut, aku akan mati lebih cepat. Siapapun yang punya otak mungkin tidak akan mempercayai kata-kata tentang memberi jalan keluar. Adapun ide Wu Yun untuk bertaruh, dia hanya mencoba yang terbaik. Korbankan diri sendiri dan bunuh musuh. Hasil terbaiknya adalah kalian berdua mati, dan hasil terburuknya adalah mati dengan imbalan luka serius pada pihak lain. Beri Yingwu dan Xiao Jin kesempatan untuk melarikan diri. Adapun kemenangan, itu mustahil. Tidak apa-apa jika pihak lain hanyalah Komandan Iblis. Tapi jumlahnya terlalu banyak. Selain mati bersama, Wu Yun tidak bisa memikirkan cara lain yang lebih baik. Meskipun ini bukanlah hasil yang diinginkan Wu Yun. Namun, saat ini, dia tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Apalagi jika penundaan terus berlanjut, keadaan akan semakin buruk. Jadi, setelah saya memikirkannya, lebih cepat lebih baik. Jika kamu ingin aku menyerahkan harta langka iblis surgawi dan mewujudkan impian musim semi dan musim gugurmu, jika kamu ingin membunuhku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Wu Yun menatap Komandan Iblis Surgawi dan berkata dalam nada dingin. Segera, dia melihat ke arah Xiao Jin dan Yingwu. Dia berkata dengan serius, kalian berdua, tetaplah di belakangku, dengarkan instruksiku, dan bersiaplah untuk melarikan diri kapan saja. Jika saya tidak berbicara, Anda tidak boleh ikut campur. Dengarkan saya, jika tidak, saya akan membunuhmu juga. Wu pada saat ini awan itu tampak seperti iblis. Meskipun Xiao Jin dan Yingwu hilang, mereka masih merasakan jantung berdebar yang tidak bisa dijelaskan. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Wu Yun selanjutnya, tapi kata-kata Wu Yun benar-benar menenangkan mereka. Adapun Wu Yun, dia tidak benar-benar ingin melakukan apapun. Tapi dia tahu jika sikapnya tidak lebih dingin sekarang, Xiao Jin dan Yingwu pasti tidak akan berdiam diri. Itu hanya akan menimbulkan masalah baginya. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Bahkan sebelum iblis dan alien itu bereaksi, Wu Yun tiba-tiba naik ke langit. Pedang panjang berwarna biru kristal di tangannya dipegang erat oleh Wu Yun. Segera setelah itu, aura Wu Yun langsung meledak. Dia tidak menyembunyikan apapun, kultivasi dan seni bela dirinya semuanya dilepaskan. Jalan pembunuhan dan reinkarnasi hidup dan mati muncul pada saat yang bersamaan. Pedang pembunuh juga muncul di tangannya yang lain. Pedang pembunuh abu-abu perak dan pedang panjang yang diubah dari harta iblis biru kristal membentuk gema yang berbeda. Dan jalan reinkarnasi hidup dan mati tergantung di atas kepala Wu Yun. Namun, semuanya tidak berhenti sampai di situ. Tepat ketika iblis dan alien itu merasa ngeri dengan ledakan kultivasi Wu Yun yang tiba-tiba. Wu Yun meraung lagi, seni rahasia seni bela diri ilahi Shuro, jilid 3, neraka Shuro. Dalam sekejap, sebuah istana berdarah muncul dari langit. Jatuh dari langit, melayang di atas kepala Wu Yun. Garis-garis energi berdarah menyelimuti Wu Yun. Meskipun bagi Wu Yun pada tahap ini, peran neraka Shuro sebenarnya sangat terbatas. Namun, hal ini masih dapat memainkan peran tertentu. Setidaknya, Wu Yun saat ini berada di bawah pertumbuhan dua seni bela diri dan neraka Asura. Momentumnya secara keseluruhan telah meningkat ke level Komandan Iblis. Dan ditambah dengan pedang ajaib berwarna biru kristal di tangannya. Bahkan Wu Yun sendiri mungkin tidak tahu betapa kuatnya pedang ini. Adapun ide Wu Yun sebelumnya, yang ingin dia pertaruhkan adalah pedang ini. Dengan satu serangan pedang, semua iblis dihancurkan. Bab 2113 Kegembiraan dan Bahaya yang Tak Terduga. Tentu saja, dengan kekuatan penuh seperti itu, kemungkinan besar Wu Yun akan mati setelah satu serangan pedang karena kekuatan di tubuhnya terkuras habis. Lagi pula, dalam keadaan normal, dia hanya bisa mengeksekusi pedang terakhir. Terlebih lagi, dalam keadaan habis-habisan. Dan selama kekuatan abadi dalam tubuh terkuras hingga titik spiritual tertentu, hal itu tidak dapat dikendalikan. Bahaya yang ditimbulkannya cukup mematikan. Sampai saat ini, apakah itu Xiao Jin, Yingwu, atau iblis dan alien itu? Sayangnya, semua orang sudah tahu apa yang akan dilakukan Wu Yun.
Saudaraku, Wu Yun, Xiao Jin dan Ying Wu berteriak masing-masing. Mereka penuh kekhawatiran, tetapi setelah tidak mendapat tanggapan, mereka tetap diam. Karena kata-kata Wu Yun sebelumnya sangat mengejutkan mereka. Tidak peduli betapa khawatirnya mereka terhadap Wu Yun, mereka hanya bisa menekan dorongan hati mereka untuk sementara. Adapun ras iblis alien itu, mereka tercengang, terutama Komandan Iblis. Jika ada iblis dan ras alien lain dengan kekuatan yang relatif rendah, mereka mungkin tidak memahami metode budidaya ras manusia dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman saya tentang seni bela diri tidak terlalu komprehensif. Tapi Komandan Iblis Surgawi ini dan beberapa iblis surgawi kuat lainnya yang tingkat budidayanya telah mencapai alam kesengsaraan surgawi 99. Mereka sangat jelas. Seni bela diri mewakili peran umat manusia dan kekuatan tempur yang dapat diberikannya. Tentu saja, jika itu hanya seni bela diri, mereka tidak akan terkejut, karena itu normal. Ras manusia manapun dapat membangkitkan seni bela diri mereka sendiri selama budidaya mereka mencapai tingkat tertentu. Namun, apa yang muncul dalam diri Wu Yun saat ini bukan sekedar jenis seni bela diri. Faktanya, ini adalah dua seni bela diri yang sangat kuat di antara seni bela diri. Cara membunuh yang merupakan salah satu dari 10 seni bela diri terbaik. Jenis lainnya adalah seni bela diri pertama di bawah surga, reinkarnasi hidup dan mati. Dengan cara ini, bagaimana Komandan Iblis ini tidak terkejut? Selain itu, neraka berdarah yang menyelimuti Wu Yun saat ini juga penuh dengan aura Shuro. Meski aura semacam ini tidak lagi berdampak banyak padanya. Namun, dia masih tahu bahwa di bawah kekuatan Sura yang berdarah ini, momentum Wu Yun secara keseluruhan telah meningkat secara signifikan. Sialan kamu bajingan, kamu tidak lebih lemah dariku. Komandan Iblis itu mengerutkan kening dan berbisik diam-diam. Mungkin, dia sudah menebak apa yang Wu Yun rencanakan lakukan. Meskipun dia juga tahu bahwa setelah serangan pedang ini, Wu Yun mungkin langsung terkuras kekuatannya dan diseret sampai mati di sini. Namun, bahkan dia tidak bisa menjamin apakah dia bisa menahan pedang ini saat ini. Tunggu. Tiba-tiba, Komandan Iblis itu mengangkat tangannya dan berkata, "Nak, aku tahu apa yang ingin kamu lakukan, hentikan. Baik Anda maupun saya tidak ingin melihat akibat yang menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak, bukan begitu semua ingin bertahan hidup. Sekarang, kamu dan aku masing-masing mundur selangkah, dan kamu memberiku harta karun iblis surgawi, dan aku bisa membiarkanmu pergi dulu tanpa syarat lain, bagaimana dengan itu?" Benar saja, menghadap Wu Yun, yang putus asa untuk hidupnya, Komandan Iblis Surgawi sedikit menurunkan kewaspadaannya. Bagaimanapun, yang dia inginkan hanyalah harta ajaib, dan dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Sayang sekali dia terlalu banyak berpikir. Sekarang Wu Yun telah membuat keputusan seperti itu, bagaimana dia bisa menyerah? Turunkan. Sudah terlambat. Dengan raungan rendah, Wu Yun mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi, dan di tangan kirinya ada pedang pembunuh dan pedang panjang berwarna biru kristal. Namun, saat dia hendak memotongnya, kekuatan putih keperakan melonjak dari pedang pembunuh itu dengan gila-gilaan. Di saat yang sama, kekuatan warna biru muda juga tercurah dari harta ajaib hari itu. Kedua kekuatan itu benar-benar bertemu di udara, dan dalam waktu singkat, mereka bergabung menjadi satu. Samar-samar, Wu Yun sepertinya merasa ada hubungan yang tak terlukiskan antara kedua kekuatan ini. Kamu punya aku punya kamu. Ya, seperti itulah rasanya. Tapi sekarang, perasaan ini tidak terlalu jelas. Tapi Wu Yun jelas menyadari perasaan ini. Awalnya Wu Yun sedikit bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun tak lama kemudian, dia memikirkan sebuah kemungkinan yang sulit dia percayai. Cara membunuh dan harta karun iblis surgawi akan digabungkan. Gumaman gelap keluar dari mulut Wu Yun. Dan dengan munculnya idenya, spekulasi ini menjadi semakin pasti. Sebab, lambat laun ia bisa merasakan bahwa kedua kekuatan itu terus-menerus saling bertukar. Ini adalah ciri paling nyata dari integrasi timbal balik. Bagi Wu Yun, ini jelas merupakan hal yang baik, kejutan yang tidak terduga, dan berkah yang besar. Karena begitu keduanya menyatu,
Tidak ada yang bisa memprediksi percikan api seperti apa yang akan tercipta. Betapa berguna dan bermanfaatnya hal itu bagi Wu Yun. Tapi bagi Wu Yun dalam situasi ini, itu mungkin bukan hal yang baik. Karena integrasi membutuhkan waktu. Namun kini Wu Yun sama sekali tidak punya waktu untuk menunggu integrasi mereka selesai. Apa yang harus aku lakukan? Menyelah. Pikiran dengan cepat terlintas di benak Wu Yun. Meskipun dia sangat enggan, dia tetap mengambil keputusan untuk menyelah. Karena sekarang, jika dia membiarkan kedua belah pihak terus bergabung, niscaya akibatnya adalah kematian. Alien iblis itu tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk menyatu. Namun, ketika Wu Yun membuat keputusan, dia siap untuk menghentikan kekuatan penggabungan ini. Tapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Faktanya, seluruh tubuhnya telah dipasang di sini oleh suatu kekuatan. Dia tidak bisa bergerak, apalagi menyelah. Sial, kenapa saat ini? Aku bahkan tidak bisa bergerak saat ini. Begitu iblis dan alien itu mengetahuinya, selama mereka datang untuk membunuhku, aku bahkan tidak punya kesempatan sedikit pun untuk melawan. Hati Wu Yun sangat berkontraksi. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Anda tidak panik. Jika Anda kehilangan kemampuan untuk melawan dalam situasi ini, sepertinya tidak ada kemungkinan lain selain menunggu kematian. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa diharapkan Wu Yun adalah keadaan fusi ini akan segera berakhir. Dan alien iblis itu tidak akan mengetahuinya. Namun, kabar buruk sering kali datang tanpa diduga. Bab 2114 mereka mengambil tindakan. Apa yang dipikirkan Wu Yun pada akhirnya adalah apa yang dipikirkan Wu Yun. Ia berharap keadaan fusi ini segera berakhir. Dia berharap alien iblis itu tidak akan menyadari sesuatu yang aneh pada dirinya sebelum fusi selesai. Tapi ide ini masih agak mubazir. Tepat ketika idenya baru saja muncul, iblis dan alien itu menemukan ada yang tidak beres dengan dirinya. Terutama komandan iblis. Dia segera menyadari sesuatu yang aneh pada Wu Yun. Saat ini, wajahnya penuh kejutan dan ketidakpercayaan. Meskipun mereka tidak pernah benar-benar memiliki harta ajaib itu. Namun, mereka berani mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menandingi keakraban mereka dengan harta magis. Namun, saya belum pernah mendengar harta ajaib dapat diintegrasikan dengan seni bela diri manusia. Namun, meskipun mereka belum pernah mendengarnya, mereka tahu bahwa mereka harus mencegah hal ini terjadi. Jangan biarkan fusinya selesai. Kalau tidak, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi nanti. Setidaknya, dilihat dari keadaan Wu Yun saat ini, selama fusi selesai, itu pasti bukan hal yang baik bagi mereka. Lakukan, hentikan dia, pastikan untuk menghentikan dia bergabung. Tiba-tiba, komandan iblis mendengar suara gemuruh, dan dialah yang pertama mengambil tindakan. Semua iblis dan ras alien di sekitarnya juga mengambil tindakan satu demi satu, menyerang Wu Yun. Melihat ini, Wu Yun tiba-tiba panik. Meski dia sudah memikirkan kemungkinan ini, dia tetap tidak menyangka semua ini akan datang begitu tiba-tiba dan tanpa persiapan. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Menghadapi iblis dan ras alien yang menyerang ini, dia sepertinya tidak punya pilihan lain selain menunggu kematian. Di belakangnya, Yingwu dan Xiao Jin. Melihat iblis dan alien ini tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Wu Yun. Tidak diragukan lagi keduanya adalah yang paling cemas. Tentu saja, mereka tidak sabar untuk membantu Wu Yun. Namun mereka memikirkan apa yang dikatakan Wu Yun sebelumnya, bahwa mereka berdua tidak dapat mengambil tindakan tanpa izin Wu Yun. Jadi, mereka telah menanggungnya. Tapi saat serangan alien iblis itu semakin dekat, Wu Yun masih tidak bergerak. Keduanya perlahan menyadari ada yang tidak beres. Wu Yun, kenapa kamu tidak pindah? Ying Wuman mengingatkan dengan cemas. Meskipun Xiao Jin tidak berbicara, apa yang dilihatnya di matanya memiliki arti yang sama. Minggir, aku tidak bisa bergerak. Wu Yun mencoba yang terbaik untuk mengatakan ini dengan susah payah. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiao Jin dan Yingwu membeku. Meski mereka tidak tahu kenapa Wu Yun seperti ini. Tapi mereka mengerti apa arti tiga kata, tidak bisa bergerak. Dalam situasi ini, apa perbedaan antara tidak bisa bergerak dan menunggu mati? Saudaraku,
Meskipun kamu meminta kami untuk tidak mengambil tindakan, aku akan mengambil tindakan. Bahkan jika kamu ingin membunuhku nanti, aku tidak akan pernah mengeluh. Xiao Jin memimpin dan tidak dapat menahannya lagi. Dia mengayunkan tongkat yang mencapai surga di tangannya dan meraung, garis keturunan meledak. Dalam sekejap, Xiao Jin berubah menjadi kera iblis besar. Sesosok tubuh besar bergegas ke depan, siapa yang berani menyakiti saudaraku? Teriaknya, dan dengan tongkat setinggi langit di tangannya, dia sudah membunuh kelompok alien iblis di depannya yang bergegas menuju Wu Yun. Dan sesaat setelah Xiao Jin mengambil tindakan, Ying Wu sudah bereaksi. Tentu saja dia tidak akan mundur. Namun, dia tidak terburu-buru maju seperti Xiao Jin. Tentu saja, ini bukan rasa takut. Tapi dia sedang bersiap. Karena dia tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, bahkan jika dia dan Xiao Jin bergabung, mustahil untuk menghentikannya. Itu hanya menambah kematian. Jika Anda benar-benar ingin membantu Wu Yun, dia hanya punya satu solusi, yaitu menggunakan bibit yang asli. Namun, dia sendiri tidak tahu seberapa besar bantuan yang dapat diberikan oleh benih asli kepadanya. Tapi ini satu-satunya cara. Sesaat kemudian, benih asli muncul di tangan Ying Wu. Dengarkan saja mulut Ying Wu, menggumamkan beberapa mantra yang dalam dan sulit. Setelah beberapa saat, benih aslinya bersinar terang. Dalam sekejap, Ying Wu terselubung di dalamnya. Dan saat sinar cahaya ini menyelimuti dirinya, tingkat kultivasi Ying Wu melonjak langsung dari alam kesengsaraan ke-89 di awal ke alam kesengsaraan ke-99. Mungkin dia tidak bisa bersaing dengan Komandan Iblis. Tetapi bagi para pembudidaya Iblis Surgawi lainnya di bawah Komandan Iblis Surgawi dan alam kesengsaraan Surgawi 99, jika mereka bertarung sendirian, Ying Wu tidak memiliki rasa takut pada siapapun. Namun, saat Ying Wu hendak mengambil tindakan, Wu Yun tiba-tiba menghentikannya. Ying Wu, tunggu. Ada apa? Ying Wu sedikit terkejut, berpikir bahwa Wu Yun berusaha menghentikannya, dan kemudian dengan cepat berkata, mengapa kamu mencoba menghentikanku dalam keadaanmu saat ini? Kamu benar-benar ingin mati. Xiao Jin sudah pergi. Dia tidak akan bertahan lama. Aku harus membantunya. Bahkan jika dia mati, kita semua harus mati bersama. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wu Yun berkata dengan susah payah, ada apa dengan kematian? Kamu memberiku benih asli. Meskipun kamu menggunakan benih asli untuk meningkatkan budidayamu secara signifikan, meski begitu, kamu tetap tidak bisa menghentikannya lama-lama. Dan jika itu adalah situasi normal, perpaduanku mungkin tidak akan bertahan lama. Itu akan selesai. Tapi, pada titik ini, suara Wu Yun tiba-tiba berhenti. Sebab, dari depan terdengar tangisan kesakitan Xiao Jin. Saya melihat Komandan Iblis menamparkan dada Xiao Jin dengan telapak tangannya. Seteguk besar darah muncrat dari mulut Xiao Jin, membuat langit menjadi merah. Xiao Jin, Wu Yun berteriak dengan susah payah. Dia ingin bergegas, tetapi karena tubuhnya tertahan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa menatap dan khawatir. Dan Ying Wu juga sangat cemas. Bab 2115, bunuh aku sekarang, sudah terlambat. Ini dia. Pada saat ini, Ying Wu tidak terlalu peduli lagi. Dia langsung menyerahkan benih aslinya kepada Wu Yun. Di saat yang sama, tanpa memikirkan apapun, dia bergegas menuju Xiao Jin. Namun, setelah kehilangan benih aslinya, aura Ying Wu yang sudah membaik segera melemah ke keadaan normal. Melihat Ying Wu bergegas menuju Xiao Jin, Wu Yun merasa lega sejenak. Namun, dia tidak bisa bersantai sama sekali. Karena tugas yang lebih penting ada padanya. Dengan kata lain, apakah mereka bertiga dapat bertahan hidup hari ini bergantung pada dia sendiri. Adapun mengapa dia ingin Ying Wu membawakan benih aslinya. Alasan pertama adalah apa yang saya katakan sebelumnya. Bahkan dengan benih aslinya, Ying Wu tidak dapat menghentikan iblis dan alien ini. Alasan kedua juga menjadi alasan utama. Yaitu, saat Ying Wu mengeluarkan benih asli dan mengaktifkan benih aslinya. Kekuatan milik benih asli menyebar ke sekitar Wu Yun. Dan justru karena kekuatan yang meresap ini, Wu Yun menyadari bahwa tampaknya kekuatan benih asli dapat membantunya mempercepat fusi.
Sedikit kekuatan saja sudah memberinya perasaan yang begitu jelas. Jadi jika benih aslinya dibawa, bisakah dia menyelesaikan fusinya secepat mungkin? Dengan pemikiran ini, Wu Yun meminta benih aslinya kepada Ying Wu. Fakta membuktikan bahwa keputusan Wu Yun tidak salah. Saat Ying Wu melemparkan benih aslinya, saat kekuatan benih asli menyelimuti dirinya, Wu Yun merasakan dengan sangat jelas bahwa kecepatan fusi, yang awalnya sulit, mulai meningkat secara eksponensial. Meskipun tidak mungkin membuat perkiraan yang akurat. Namun, jika berada pada kecepatan integrasi saat ini, mungkin diperlukan waktu kurang dari 100 napas baginya untuk menyelesaikan fusinya. Kecepatan seperti ini sudah sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Namun, kecepatan fusinya sangat cepat. Tapi 100 napas ini juga merupakan waktu yang paling berbahaya. Baru saja, Xiao Jin bahkan tidak bisa menahan 10 napas sebelum dia terluka parah. Dan kekuatan Ying Wu mungkin jauh lebih kuat dari Xiao Jin. Namun, di hadapan Komandan Iblis, Ying Wu masih belum cukup. Waktu dia bisa bertahan mungkin tidak lebih lama dari waktu Xiao Jin. Selain Komandan Iblis Surgawi, ada ras alien Iblis Surgawi lainnya. Tidak ada yang tahu apakah Wu Yun dapat menghabiskan 100 napas ini dengan aman. Tidak seorang pun, termasuk Wu Yun sendiri, dapat menjaminnya. Hentikan gadis ini, aku akan menghentikan anak itu untuk bergabung. Raung Komandan Iblis. Dia tidak mengincar Ying Wu, namun langsung terbang ke arah Wu Yun. Melihat ini, Wu Yun panik. Ying Wu juga panik. Setelah Ying Wu menenangkan Xiao Jin, dia terbang langsung menuju Komandan Iblis. Namun, Ying Wu dihentikan oleh Iblis dan alien lain dalam perjalanan. Dicegat oleh beberapa setan dan alien dari beberapa 99 bencana, Ying Wu, yang hanya 89 bencana, belum lagi datang untuk menyelamatkan Wu Yun, bahkan tidak yakin apakah dia bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi sekarang, hanya 20 napas yang berlalu. Komandan Iblis telah terbang ke posisi kurang dari 10 meter di depan Wu Yun. Jarak seperti itu menempatkan Wu Yun sepenuhnya dalam jangkauan serangan Komandan Iblis. Selama Komandan Iblis ini mengambil tindakan, Wu Yun mungkin akan mati. Oh, fusi, khayalan. Suara Komandan Iblis menembus telinga Wu Yun seperti pisau dingin. Saat berikutnya, saya melihat Komandan Iblis melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, lengan besar di kehampaan terbentuk dengan mengumpulkan dan memadatkan kekuatan abadi. Lengan raksasa itu sebesar gunung kecil. Jatuh dari langit, langsung mengejek Wu Yun dan menyelimutinya. Tentu saja, melihat tingkah lengan raksasa ini, sepertinya tidak dimaksudkan untuk membunuh Wu Yun. Tapi untuk mengambil harta ajaib dari tangan Wu Yun. Mungkin, ini juga karena Komandan Iblis itu cukup percaya diri. Dia tidak berpikir bahwa Wu Yun, yang telah kehilangan harta ajaib, akan menjadi ancaman besar baginya. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah untuk merebut harta magis tersebut. Kemudian, Wu Yun terbunuh. Tapi kebetulan inilah satu-satunya kesempatan yang diberikan kepada Wu Yun. Jika lengan raksasa ini datang dan merenggut nyawa Wu Yun secara langsung, maka saya khawatir Wu Yun akan benar-benar terbunuh di sini. Mungkin inilah yang disebut takdir. Sudah ditakdirkan bahwa nasib Wu Yun harus menghadapi musibah ini, namun musibah ini ditakdirkan untuk tidak merenggut nyawa Wu Yun. Karena merupakan tangkapan, tentu tidak memiliki kekuatan serangan yang besar. Saat lengan raksasa itu turun dan meraih harta ajaib di tangan Wu Yun. Berdengung. Suara mendengung tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, lengan raksasa yang diubah oleh Komandan Iblis itu hancur begitu saja. Ya, itu hancur. Itu adalah kemampuan untuk secara otomatis melindungi penguasa reinkarnasi hidup dan mati. Tidak ada keraguan tentang kekuatan reinkarnasi hidup dan mati. Meski karena kekuatan Wu Yun, ia jauh dari mampu mengerahkan kekuatan sebenarnya dari reinkarnasi hidup dan mati. Dan jika ini adalah lengan raksasa dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, jalur reinkarnasi hidup dan mati tidak dapat dihentikan sama sekali. Tapi tujuannya bukan untuk menyerang, jadi kali ini, ia langsung diblokir oleh siklus hidup dan mati. Adegan ini membuat Panglima Iblis sangat terkejut. Mungkin, dia tidak menyangka serangannya akan dihancurkan oleh Wu Yun. Namun,
dia juga dapat melihat bahwa ini adalah kekuatan reinkarnasi hidup dan mati. Selain itu, ia juga merasakan bahwa kekuatan reinkarnasi hidup dan mati telah mencapai batasnya. Baru saja, aku ceroboh. Aku tidak menyangka bahwa kamu, reinkarnasi hidup dan mati, benar-benar dapat melindungi Tuhan. Haha, jika itu masalahnya, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu, dan kemudian merebut milik iblis harta langka. Komandan iblis itu mencibir, mengaum. Sesaat kemudian, lengan raksasa yang sama mengembun lagi. Namun kali ini, lengan raksasa ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kali ini, lengan raksasa ini penuh dengan kekuatan serangan dan penuh bahaya. Benar saja, dia akan mengambil tindakan, dia akan membunuh Wu Yun. Saat lengan komandan iblis terayun ke bawah, lengan raksasa itu terjatuh lagi. Nafas teror dan kematian menyelimuti Wu Yun dalam sekejap. Apakah kamu serius? Ayolah, hehehe, barusan, kamu punya kesempatan untuk membunuhku, tetapi kamu tidak memahaminya. Sekarang, sudah terlambat. Suara Wu Yun, kata demi kata, datang dari di sela-sela giginya, terjepit. Dan ekspresinya juga menjadi sangat ganas dan dingin saat ini. Bab 2116 Penghancuran Total. Waktu 100 napas telah tercapai. Saat berikutnya, Wu Yun terdengar berteriak. Fusi, selesai. Saat raungan itu jatuh, pedang pembunuh dan harta magis yang awalnya dipegang di tangan kiri belakang Wu Yun terungkap. Tiba-tiba ia melompat ke udara. Di antara keduanya, kedua aura itu menyatu satu sama lain secara gila-gilaan. Apalagi yang menyatu saat ini bukan lagi sekedar nafas di antara keduanya. Harta ajaib hari itu dengan cepat menyatu menuju pedang pembunuh. Tentunya dengan akumulasi sebelumnya. Proses ini tentu saja sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, harta karun iblis surgawi telah menghilang, dan telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam pedang pembunuh. Dan apa yang bisa dirasakan saat ini? Pedang pembunuh dipenuhi dengan kekuatan yang sangat menakutkan dan agung. Sebagian dari kekuatan ini berasal dari harta ajaib. Bagian lainnya adalah kekuatan cara membunuh itu sendiri, yang sepertinya diaktifkan oleh harta ajaib. Singkatnya, Wu Yun merasa tak terkalahkan saat ini. Dengan kata lain, sebelumnya, menghadapi komandan iblis ini. Bahkan jika dia bertarung sendirian, peluangnya untuk menang hanya kurang dari 50%. Tapi sekarang, dia memiliki peluang menang mutlak 100% atau bahkan lebih baik dari 10%. Meski tingkat kultivasinya tidak berubah, semangat juang melonjak di dalam tubuhnya. Darahnya mendidih dan dia telah mencapai titik di mana tidak ada yang bisa menghentikannya. Adapun budidaya kekuatan abadi dalam tubuh yang awalnya sedikit sembrono karena beberapa penggunaan harta iblis. Pada saat ini, juga karena benih aslinya telah sepenuhnya dikembalikan ke kondisi puncaknya. Bunuh, bunuh, bunuh. 3 kata, bunuh, keluar dari mulut Wu Yun. Pada saat ini, momentum keseluruhannya menghancurkan komandan iblis dalam garis lurus. Saat berikutnya, senyuman tipis perlahan muncul di sudut mulut Wu Yun. Dengan gerakan tangannya, reinkarnasi hidup dan mati dibawa kembali ke dalam tubuhnya. Karena, dalam kondisinya saat ini, dia tidak lagi membutuhkan jalur reinkarnasi untuk menghancurkan komandan iblis. Cara membunuh saja sudah cukup. Saat Wu Yun mengambil kembali reinkarnasi hidup dan mati dan mengangkat pedang pembunuh di tangannya. Seluruh dunia seakan berubah warna. Dunia dipenuhi dengan suara angin kencang, yang menimbulkan suara rintihan. Saya tidak tahu apakah saya bernyanyi untuk Wu Yun atau menangis untuk komandan iblis. Dalam kehampaan, lengan raksasa menakutkan yang dipegang oleh pemimpin iblis itu masih mengenai Wu Yun. Namun, saat Wu Yun mengangkat pedang di tangannya, dia bahkan tidak melakukan banyak gerakan serangan. Lengan raksasa itu sepertinya ditekan oleh suatu kekuatan. Di udara, semuanya berhenti. Dan kemudian, terdengar suara retakan. Setelah beberapa saat, lengan raksasa itu berubah menjadi ketiadaan dan lenyap. Mengerikan. Bagi Wu Yun saat ini, selain menakutkan, tidak ada lagi kata yang bisa menggambarkannya. Menghadapi komandan iblis, makhluk yang berada di puncak 99 kesengsaraan surgawi ini menyerang dengan sekuat tenaga. Dia benar-benar menghancurkan serangannya hanya dengan menggunakan momentumnya.
Kekuatan ini sudah tak tertandingi di dunia. Adapun Komandan Iblis, dia secara alami menyadari teror Wu Yun. Belum lagi dia gemetar ketakutan, tapi setidaknya, di wajahnya, Anda bisa dengan jelas melihat fitur wajah yang berangsur-angsur berubah karena ketakutan. Dia membuka mulutnya sedikit dan menatap Wu Yun dengan ngeri. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, tidak ada suara yang terdengar. Namun meski begitu, pikirannya masih jernih. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menjadi lawan Wu Yun saat ini. Jadi, setelah beberapa saat ketakutan, pikiran pertamanya adalah lari. Dia menggerakkan langkahnya, menggunakan keterampilan tubuhnya, berbalik dengan canggung, dan melesat ke kejauhan. Namun menghadapi Komandan Iblis yang melarikan diri dengan tergesa-gesa, Wu Yun hanya tersenyum dingin. Dia tidak terburu-buru mengejarnya, karena dia tahu Komandan Iblis tidak bisa melarikan diri. Saat seringai aneh dan tak terduga muncul di sudut mulutnya, pedang pembunuh di tangan Wu Yun juga ditebas. Energi pedang yang terlihat dengan mata telanjang, dalam keadaan substansial, merobek ruang dan menebas ke depan. Kecepatannya sangat cepat sehingga jejaknya sulit ditemukan. Jika tidak, akan meninggalkan bekas kerusakan setelah ruang tersebut terkoyak. Tidak ada jejak energi pedang ini sama sekali. Dan ini juga merupakan keyakinan bahwa Wu Yun tidak khawatir jika Komandan Iblis itu melarikan diri. Dengan kecepatan seperti itu, tidak peduli seberapa cepat Komandan Iblis itu, dia tidak dapat melarikan diri. Sungguh. Sesaat kemudian, teriakan datang dari depan. Suaranya menyedihkan dan sangat menyakitkan. Lalu, terjadi semburan kabut darah. Komandan Iblis terbelah dua oleh energi pedang Wu Yun dan langsung mati. Dan saat suara ini terdengar, alien iblis yang masih menyerang Xiao Jin dan Ying Wu. Mereka semua menghentikan aktivitas mereka dan melihat ke arah sumber jeritan. Mereka secara alami sangat familiar dengan suara pemimpin mereka. Sebelumnya, mereka mulai bertanya-tanya ketika melihat pemimpin mereka tiba-tiba melarikan diri. Tapi sekarang, setelah menyaksikan kematian tragis pemimpin mereka di bawah pedang Wu Yun, bagaimana mereka masih bisa bertarung? Naga tidak memiliki pemimpin dan berada dalam kekacauan, terlebih lagi mereka bukanlah naga, hanya sampah alien yang menyerang. Mungkin mereka tidak mengerti mengapa Wu Yun tiba-tiba menjadi begitu kuat. Tapi bukan itu yang seharusnya mereka pikirkan saat ini. Yang harus mereka pikirkan adalah bagaimana cara bertahan hidup. Namun, Wu Yun tidak siap memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Ying Wu, bunuh mereka semua. Wu Yun berkata kepada Ying Wu dengan tenang, lalu mengarahkan pedangnya dan menatap tajam ke arah iblis dan alien. Siapapun yang berani melawan, cobalah. Meskipun suara ini meremehkan, bagi para iblis dan alien ini, itu tampak seperti keputusan dari para dewa, atau perintah dari Yama yang menuntut nyawa mereka. Tidak ada yang berani bergerak, apalagi melawan, di bawah tatapan Wu Yun, bahkan tidak ada yang berani berpikir untuk melarikan diri. Bab 2117 Naga Kecil yang Cemas. Ying Wu melirik Wu Yun. Gerakan di tangannya berubah dan menjadi sengit, dan pemandangan di depannya sangat berdarah. Faktanya, alasan Wu Yun tidak melakukannya sendiri adalah membiarkan Ying Wu melakukannya. Dia juga punya pertimbangan sendiri. Karena, setelah pertempuran ini, dia mungkin pergi dari sini bersama Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Dan setelah pergi, Ying Wu mungkin tidak akan mengikutinya. Dengan kata lain, meskipun Ying Wu ingin pergi bersamanya, dia tidak akan setuju. Dia tidak ingin berhutang cinta lagi. Selain itu, dia juga tahu bahwa Ying Wu memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan daripada hubungan pribadi anak-anaknya. Dia ingin tinggal di dunia elf dan mengaturnya kembali. Oleh karena itu, Wu Yun sengaja meminta Ying Wu untuk mengambil tindakan dalam pembantaian berdarah tersebut. Tujuannya adalah untuk melatih pikiran Ying Wu. Cegah Ying Wu menimbulkan masalah yang tidak perlu karena hatinya yang lembut setelah mereka pergi di masa depan. Karena Wu Yun tidak mengetahui seperti apa karakter Ying Wu di masa lalu. Dan jika Anda ingin menjadi pemimpin dunia dalam satu dimensi, Anda harus mengembangkan pikiran yang berdarah-darah. Namun pada awalnya iblis dan alien ini tidak berani melawan karena keberadaan Wu Yun. Namun ketika pembantaian Ying Wu dimulai,
menghadapi ancaman kematian, mereka mulai melakukan perlawanan. Terutama orang-orang kuat yang telah mencapai alam kesengsaraan surgawi 99 mulai melawan Yingwu dan juga mencoba melarikan diri. Tapi Wu Yun telah mengawasi dari samping, dan selama mereka memiliki sedikit niat untuk melawan, dia akan segera mengambil tindakan. Oleh karena itu, perlawanan mereka tidak diragukan lagi, tidak diperlukan. Ketika orang-orang kuat di alam kesengsaraan surgawi 99 mulai melawan, Wu Yun memegang pedang pembunuh dan menebasnya dengan satu serangan. Energi pedang yang menakutkan menyapu. Dalam sekejap, mereka yang ingin melawan dipotong menjadi dua bagian oleh energi pedang Wu Yun. Tapi Yingwu masih terus membunuh. Pada awalnya, dia mungkin berhati lembut dan sedikit enggan untuk mengambil tindakan. Namun lambat laun, dia mulai terbiasa dengan perasaan ini. Membunuh selalu menjadi jalan yang tak terelakkan bagi orang kuat. Tak lama kemudian, tempat ini sudah menjadi sungai darah. Kabut darah memenuhi sebagian besar langit, dan bau darah yang menyengat menyelimuti sekeliling. Ayo pergi, Yingwu, di mana naga kecil itu? Ayo kita temukan dia dulu. Wu Yun mendukung Xiao Jin yang terluka parah dan berkata kepada Yingwu. Di sana, Yingwu menunjuk ke suatu arah, dan mereka bertiga menuju ke arah yang ditunjuk oleh Yingwu. Tak lama kemudian, mereka melihat naga kecil itu. Semua ini berkembang terlalu cepat, dan naga kecil itu masih dalam kondisi penyembuhan. Dia juga tidak tahu bahwa alien iblis itu telah dibantai oleh Wu Yun dan yang lainnya. Melihat Yingwu berlumuran darah, Xiao Jin didukung oleh Wu Yun. Dalam keputusasaan, saya pikir mereka semua terluka parah. Dia juga berpikir bahwa alien iblis itu mungkin masih mengejarnya dari belakang. Tidak lagi peduli dengan penyembuhan, dia segera berdiri dan bergegas ke depan. Dia melindungi Wu Yun dan orang lain di belakangnya, dan berkata pada saat yang sama, saudaraku, ipar perempuan, ambil monyet itu dan segera pergi. Aku akan mendukungmu di sini. Kecuali mereka melangkahi tubuhku, tidak ada cara mereka bisa mengejarmu. Setelah mengatakan ini, setelah itu, Wu Yun, Yingwu, dan Xiao Jin semua menatap kosong ke arah Shenlong kecil yang cemas. Sebenarnya Wu Yun dan Xiao Jin baik-baik saja. Keduanya tahu betul seberapa dalam persaudaraan di antara mereka. Naga kecil itu mampu melakukan hal seperti itu tanpa menyadarinya. Faktanya, itu cukup normal. Karena jika salah satu dari mereka bisa berkorban dan mengambil keputusan untuk yang lain. Orang yang paling menyentuh tentu saja adalah Yingwu. Yingwu hanya mengetahui bahwa ketiga bersaudara itu memiliki hubungan yang sangat baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan begitu baik satu sama lain. Tanpa disadari, bahkan sebagai seorang wanita, dia merasa sangat iri dengan hubungan sederhana antar saudara ini. Haha, kakak Aaron, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kalau mengejar atau tidak, apakah kamu akan mati atau tidak? Lihat, kakak dan ipar tertua, apakah mereka terluka? Lihat lagi, di belakang, benarkah apakah ada setan dan alien yang mengejarmu? Orang pertama yang berbicara adalah Xiao Jin, yang tidak bisa menahan diri. Apa maksudmu? Shenlong kecil itu sedikit bingung. Dia memandang ketiga orang itu dan menggaruk kepalanya, matanya penuh keraguan. Namun, dia tetap mendengarkan kata-kata Xiao Jin. Setelah menatap ke kejauhan dengan hati-hati, memang tidak ada aroma ras alien. Segera, dia melihat ke arah Yingwu dan Wu Yun lagi. Demikian pula, seperti yang dikatakan Xiao Jin, meskipun Yingwu berlumuran darah, napasnya stabil dan jelas tidak terluka. Adapun Wu Yun, bukan saja dia tidak terluka, auranya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kamu benar-benar tidak mengejarku? Naga kecil itu bertanya lagi seolah mencari konfirmasi. Tidak, kali ini, Wu Yun yang menjawabnya. Dan dengan jawaban Wu Yun, Shenlong kecil merasa lega. Jika Xiao Jin dikatakan tidak bisa diandalkan, maka apa yang dikatakan Wu Yun benar-benar bisa diandalkan. Namun semakin sering hal ini terjadi, dia menjadi semakin bingung. Saudaraku, apa yang terjadi? Itu dia. Xiao Jin segera menjelaskan dengan keras. Di saat seperti ini, Xiao Jin selalu terlihat sangat perhatian. Tampaknya luka di tubuhnya pun sudah tidak terlalu serius lagi. Dan di bawah penjelasan Xiao Jin yang dibumbui,
Naga kecil itu akhirnya memahami gagasan umumnya. Namun, dia selalu merasa perkataan Xiao Jin agak misterius dan tidak terlalu bisa dipercaya. Matanya perlahan tertuju pada Wu Yun. Wu Yun tidak berbicara, tapi suara Ying Wu terdengar. Haha, seperti yang dikatakan monyet kecil itu bisa dianggap tidak dapat dipisahkan. Mungkin itu dia, kakak tertuamu, yang menyatu dengan harta ajaib hari itu, mungkin tak terkalahkan di negeri dongeng. Shenlong kecil menghela nafas tanpa sadar. Lalu dia menatap Wu Yun dengan hati-hati, matanya dipenuhi ketakutan. Oke, Shenlong kecil, Xiao Jin, kamu harus menyembuhkan lukamu dulu. Setan dan alien tidak akan datang. Kali ini, kamu dapat yakin untuk menyembuhkan lukamu. Pergilah, Yingwu dan aku masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Setelah itu, Wu Yun membantu Xiao Jin ke samping dan duduk. Ketika Shenlong kecil mendengar bahwa Wu Yun ingin berbicara dengan Yingwu sendirian, dia secara tidak sadar berpikir salah. Dia dan Xiao Jin saling memandang, dan keduanya menunjukkan senyuman diam-diam. Tanpa berkata apapun atau menanyakan pertanyaan lebih lanjut, saya diam-diam bermeditasi bersila dan mulai menyembuhkan. Saat ini, Yingwu baru saja pergi dan kembali dengan membawa sepasang pakaian bersih. Melihat Xiao Jin dan Xiao Shenlong telah memasuki kondisi penyembuhan, mereka menghampiri Wu Yun dan bertanya, ada apa? Apakah ada yang ingin kamu katakan padaku? Wu Yun mengerutkan kening dan berkata dengan tenang. Kakak, tolong kembalikan ini pertama. Kamu. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan benih asli yang telah dipinjamkan Yingwu kepadanya sebelumnya dan bersiap untuk mengembalikannya ke Yingwu. Namun, lebih baik tidak mengambilnya, tapi mengambilnya. Saat benih aslinya muncul di depan mata mereka, baik Wu Yun dan Yingwu tercengang saat itu juga. Bab 2118 Apa yang ingin kamu katakan padaku? Mungkin, tak satu pun dari mereka yang memikirkan hal itu. Benih aslinya benar-benar berubah menjadi ini. Pada saat ini, mata Wu Yun dan Yingwu tertuju pada benih asli di tangan Wu Yun. Matanya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Wu Yun, khususnya, dipenuhi dengan ekspresi bersalah meskipun dia merasa ngeri. Tidak ada keraguan bahwa ada yang salah dengan benih aslinya. Adapun masalahnya, saya khawatir Yingwu dan Wu Yun bingung. Sebelumnya, benih aslinya sangat jernih dan memancarkan energi yang agung. Namun kini, benih asli ini sudah tidak jernih lagi, dan energi agungnya juga telah lenyap. Kelihatannya seperti batu biasa dengan bentuk yang aneh tapi tidak ada gunanya. Apa yang terjadi? Baru saja jelas masih. Melihat benih asli di tangannya, Wu Yun terdiam. Memang sebelum ini, yaitu sebelum dia, Xiao Jin, dan Yingwu datang ke sini, benih asli ini masih bagus. Tidak ada yang aneh. Tapi itu hanya sebentar, kenapa jadi seperti ini? Yingwu, lihatlah dengan cepat. Kamu dan itu terintegrasi satu sama lain. Kamu bisa merasakan perubahannya. Lihat apakah ada yang salah dengan itu. Sambil berpikir, Wu Yun dengan cepat menyerahkan benih asli di tangannya. Yingwu mengerutkan kening dan mengambil benih aslinya. Setelah melihatnya sebentar, dia menggunakan tangan gioknya untuk memegangnya sedikit erat. Kemudian, dia memejamkan mata dan merasakannya dengan hati-hati untuk beberapa saat. Bagaimana kabarmu? Melihat Yingwu tidak berbicara beberapa saat, Wu Yun bertanya dengan cemas. Bagaimanapun, benih primitif ini sangat penting bagi Yingwu. Jika dia benar-benar menimbulkan masalah, maka hatinya akan dipenuhi rasa bersalah. Untungnya, Yingwu perlahan membuka matanya dan berkata, seharusnya tidak ada masalah. Aku tidak merasakan sesuatu yang aneh pada benih aslinya. Rasanya lebih seperti sedang tidur. Tidur. Bukankah itu benda mati? Apakah masih bisa tidur? Wu Yun mengerutkan kening, dia mengerutkan kening dan bergumam diam-diam, agak tidak bisa dimengerti. Namun saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Sebab, dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Dan kemungkinan ini terkait dengan lonceng penciptaan ilahi. Pada awalnya, ketika dia mendapatkan lonceng penciptaan ilahi, dia mengira itu adalah benda mati. Namun kemudian saya menyadari bahwa itu adalah lonceng penciptaan ilahi yang sedang tidur. Identitas aslinya adalah inkarnasi dari benda suci kuno.
Dan mungkinkah benih primitif ini mirip dengan lonceng penciptaan ilahi? Meski terasa agak sulit dipercaya, namun hal tersebut dapat disimpulkan dari berbagai tanda sebelumnya dan berbagai kemampuan dari benih aslinya. Kemungkinan ini semakin besar. Dan jika itu masalahnya, Wu Yun tidak perlu khawatir. Tentu saja Wu Yun tidak menjelaskan banyak hal. Lagi pula, apa yang dia pikirkan hanyalah spekulasi. Sekali Anda salah menebak, tidak ada gunanya mengatakannya. Karena Yingwu mengatakan tidak apa-apa dan tidak mengatakan apa-apa lagi, dia tidak terus memikirkan masalah tersebut. Segera, Yingwu mengumpulkan benih aslinya. Kemudian dia mengangkat kepalanya, menatap Wu Yun, mengedipkan matanya yang besar, dan bertanya, "Kamu bilang kamu ingin berbicara denganku sendirian sebelumnya. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah begitu?" Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Yingwu merasakan di dalam hatinya, agak diharapkan. Sebab, sebelumnya, dia pernah menyatakan cintanya kepada Wu Yun secara terselubung. Saat itu, Wu Yun tidak memberikan respon positif padanya. Sekarang, dia akhirnya punya kesempatan, dan dia ingin menunggu jawaban Wu Yun. Apa yang lebih dia nantikan di dalam hatinya adalah berharap Wu Yun akan mengangguk dan menerimanya. Namun, melihat mata Yingwu yang penuh harap saat ini, hati Wu Yun dipenuhi rasa bersalah. Karena, dia bisa menilai dari mata Yingwu apa yang ingin ditanyakan Yingwu. Anda juga bisa mengetahui apa yang ingin didengar Yingwu. Tapi dia tidak bisa memberikan jawaban yang diinginkan Yingwu. Saya membuka mulut beberapa kali, tetapi tidak ada kata yang keluar. Kata-kata yang sudah aku persiapkan sejak lama, tapi saat ini, aku tidak bisa mengucapkannya sama sekali. Ada apa? Melihat Wu Yun berdiri di sana dengan bodoh, Yingwu bertanya sedikit kecewa. Faktanya, dia bisa menebak sesuatu dari ekspresi Wu Yun. "Kakak senior, sebenarnya aku ingin mengatakan." Akhirnya, Wu Yun mengertakkan gigi dan mengatakan apa yang ingin dia katakan. Dan Wu Yun juga siap secara mental. Namun, yang mengejutkan Wu Yun adalah setelah dia mengucapkan kata-kata itu, Yingwu, yang menurutnya akan sangat sedih, ternyata tidak melakukannya. Sebaliknya, dia terlihat santai dan tersenyum seolah dia lega. "Oh, aku hanya bercanda sebelumnya. Kamu dan aku berasal dari sekolah yang sama. Dari mana cinta itu berasal? Oke, aku tahu jalanmu masih panjang. Dan aku juga akan memikul tanggung jawab. Dalam tugas penting mengatur ulang dunia elf, kamu dan aku akan menjadi orang asing. Jika ada kesempatan, sampai jumpa di alam ilahi di masa depan. Wu Yun, aku tidak akan menunggu Xiao Jin dan Xiao Shenlong untuk bangun. Saya akan menunggu mereka bangun nanti. Tolong beritahu mereka untuk saya. Sekarang setelah masalah ini selesai, saya akan kembali ke alam elf dulu." "Terima kasih, Wu Yun." "Tunggu." Melihat Yingwu pergi setelah selesai berbicara, Wu Yun segera meraih Yingwu. "Kakak, apakah kamu akan kembali ke alam elf sekarang? Kalau tidak, saat mereka berdua bangun, kami bisa mengirimmu kembali bersama, kan?" Meskipun angin jahat sudah mati sekarang, orang-orang dari alam roh jahat masih menempati alam elf. "Jika kamu kembali sendirian seperti ini, aku takut." "Tidak apa-apa." Sebelum Wu Yun bisa menyelesaikannya, Yingwu memotongnya dengan senyum tipis. Lalu dia berkata, "Menurutmu, dengan kekuatanku saat ini, siapa lagi di dunia roh jahat yang bisa menghentikanku? Selain itu, dunia roh jahat dan dunia elf berasal dari garis keturunan yang sama. Faktanya, aku lebih penting lagi, saya ingin membujuk mereka untuk menjadi baik lagi. Akan lebih baik jika mereka bisa memasuki dunia roh saya lagi. Oke, tidak ada lagi omong kosong. Sampai jumpa di alam dewa ketika Anda memiliki kesempatan. Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, Yingwu Fei terbang, bangkit dan berubah menjadi aliran cahaya, menuju ke kejauhan. Dia tidak memberi Wu Yun kesempatan untuk tinggal. Bab 2119 Yingwu pergi. Melihat sosok Yingwu yang mundur, Wu Yun merasakan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Bukan keengganan, tapi ketidakberdayaan. Namun, ada satu hal yang membuatnya lega. Itulah persoalan emosional tentang Kagewu. Setidaknya, Yingwu bersikap tenang dan santai. Oleh karena itu,
dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, pada akhirnya, karena Wu Yun tidak memiliki Yingwu di dalam hatinya dan dia tidak mempertimbangkan perasaan Yingwu, maka dia merasa lega. Baru setelah itu Anda merasa bahwa Yingwu benar-benar dapat menghadapinya dengan begitu tenang dan mudah. Bahkan jika dia lebih peduli dan berpikir lebih banyak, dia akan melihat bahwa semua ini hanyalah upaya Yingwu Zai untuk memamerkan kekuatannya. Terlepas dari hal lain, Anda dapat mengetahui semuanya hanya dengan melihat tekad Yingwu yang tiba-tiba untuk pergi sendirian. Faktanya, setelah terbang jauh dari sini, jaraknya hanya 100 meter. Air mata Yingwu tidak bisa berhenti mengalir. Dalam perjalanan ini, dia dan Wu Yun mengalami hidup dan mati serta kesulitan bersama beberapa kali. Tidak peduli bagaimana Wu Yun memperlakukannya, di dalam hatinya, dia sudah menganggap dirinya sebagai wanita Wu Yun. Dia bahkan berfantasi tentang kehidupan bahagia bersama Wu Yun di masa depan setelah semuanya selesai. Tapi dia tidak pernah menyangka Wu Yun akan langsung menolaknya. Kalau kita bilang tidak ada rasa sakit di hati kita, bagaimana mungkin? Dan inilah alasan mengapa dia ingin segera pergi. Dia khawatir keberaniannya tidak akan bertahan lama. Dia khawatir dia akan terekspos di depan Wu Yun dan membuat Wu Yun gelisah. Dia khawatir tentang segalanya. Dia memikirkan tentang Wu Yun, tetapi dia tidak melakukan apapun untuk membantu dirinya sendiri. Saya harus mengatakan, Yingwu adalah wanita yang baik. Setidaknya, bagi Wu Yun, dia adalah wanita yang sangat baik. Di kejauhan, Wu Yun sepertinya merasakan tetesan air melayang di udara. Apakah hujan? Wu Yun perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Tapi langitnya cerah, kok bisa turun hujan? Namun karena tidak turun hujan, dari mana datangnya tetesan air yang mengambang tersebut? Perlahan-lahan, Wu Yun melihat ke arah kepergian Yingwu. Dan di benaknya, sebuah tebakan perlahan muncul. Tiba-tiba jantungnya bergetar, dan dia berbisik, mungkinkah? Pada saat ini, suara Xiao Jin tiba-tiba terdengar dari belakang. Kakak, di mana adik iparku? Kenapa kamu ada di sini? Kemana perginya adik iparku? Pikiran Wu Yun tiba-tiba terhenti ketika dia mendengar suara ini. Penyembuhan Xiao Jin lah yang telah berakhir. Naga kecil itu secara alami telah menyelesaikan penyembuhannya. Sambil berbicara, keduanya sudah berjalan di depan Wu Yun. Di mana kakak iparmu, kakak? Melihat Wu Yun tidak berbicara, Shenlong kecil pun bertanya. Hilang. Wu Yun menjawab dengan tenang. Meninggalkan. Seru Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Yah, dia memintaku untuk mengucapkan selamat tinggal padamu untuknya. Dia masih memiliki banyak hal untuk diselesaikan di dunia peri, jadi dia pergi lebih awal. Wu Yundao. Dia kembali sendirian. Bahkan tidak menunggu kita. Xiao Jin berkata dengan terkejut. Ya, Wu Yun mengangguk. Tapi, saudaraku, di antara kamu. Xiao Jin ragu-ragu untuk berbicara. Dan apa yang dia maksud di balik kata-kata itu tentu saja sangat jelas. Lagi pula Yingwu dan aku adalah orang asing. Ayo pergi, berhenti berpikir. Wu Yun tersenyum dan berkata dengan ringan, sudah waktunya kita kembali ke dunia abadi. Istana Surgawi Xianwu, Longtian, Yuanxin, haha, sudah waktunya ayo dan selesaikan masalah dengannya. Setelah mendengar ini, Xiao Jin dan Xiao Shenlong saling berpandangan. Meski penuh kejutan, Anda mungkin bisa menebak sesuatu dari nada bicara Wu Yun. Meski penuh penyesalan dan ketidakberdayaan atas kepergian Yingwu. Tapi karena itu adalah keputusan Wu Yun, mereka berhenti bertanya dan tidak bisa ikut campur. Baiklah, ayo pergi, ini benar-benar waktunya pergi ke Istana Surgawi Xianwu. Xiao Shenlong menepuk Xiao Jin, yang masih belum meninggalkan Yingwu, dan setelah pulih, memandang Wu Yun dan berkata, ayo pergi. Wu Yun menjawab, dan kemudian, dengan lambaian telapak tangannya, ruang di depannya sedikit terdistorsi. Tidak lama kemudian, terowongan luar angkasa yang bengkok perlahan mengembun menjadi bentuk. Ini adalah kekuatan luar angkasa yang disadari Wu Yun setelah menggabungkan harta ajaib. Faktanya, dengan tingkat kultivasinya, dia seharusnya sudah memahami kekuatan ruang untuk membangun terowongan luar angkasa sejak lama. Hanya saja perbaikannya terlalu cepat dan tidak ada waktu untuk memahaminya.
Tanpa diduga, kali ini dia menggabungkan harta ajaib, yang akan membuat kemampuannya di area ini meningkat pesat. Meski terowongan luar angkasa ini terlihat agak belum berbentuk, itu bengkok dan sekilas Anda dapat mengetahui bahwa ini adalah karya seorang pemula. Tapi, setidaknya, ia sudah memiliki kemampuan terowongan di luar angkasa. Dan Wu Yun mampu memadatkan terowongan luar angkasa lintas batas yang lebih kompleks dan sulit dalam waktu sesingkat itu setelah memahami kekuatan luar angkasa. Faktanya, ini sudah sangat sulit dipercaya. Setelah terowongan luar angkasa mengembun, Wu Yun mengambil langkah pertama, melayang ke langit dan terbang ke terowongan luar angkasa. Mengikuti dari belakang, Xiao Jin dan Xiao Shenlong juga melangkah mengikuti. Segera, mereka bertiga menghilang ke dalam terowongan luar angkasa. Dan saat ketiganya menghilang, terowongan luar angkasa juga berangsur-angsur menghilang. Medan perang iblis meninggalkan jejak kaki mereka. Tapi mungkin di masa depan mereka tidak akan pernah kembali lagi. Sekarang, Wu Yun memiliki 5 tujuan tentatif. Tujuan pertama adalah pergi ke istana surgawi Xianwu, menghancurkan Long Tian, dan membunuh Yuan Xin. Kemudian, semua harta yang disimpan di istana surgawi Xianwu tersapu. Tujuan kedua adalah untuk membebaskan penjara dunia peri yang berkuasa yang ditetapkan oleh Xianwu Tiangong, sehingga dunia peri benar-benar milik semua orang. Tujuan ketiga secara alami adalah kembali ke gadis-gadis yang menunggunya di alam Ascended Immortal. Tujuan keempat, setelah kembali menjadi gadis, adalah membangkitkan Lian Ji. Ini adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh lonceng penciptaan ilahi. Wu Yun harus melakukan ini untuk membangkitkan kembali istri majikannya. Tujuan kelima adalah menemukan Bai Lier. Sebelumnya, dia menemukan semua gadis di dunia peri, lembah Yaoyun, tapi hanya Bai Lier yang tidak dia temukan. Bahkan setelah gadis-gadis itu naik, mereka belum pernah melihat Bai Lier dan tidak tahu kemana dia pergi. Oleh karena itu, setelah menangani semua masalah, Wu Yun harus berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Bai Lier. Tidak peduli di mana dia berada. Tentunya selain kelima tujuan tersebut, ada juga tujuan akhir. Dan tujuan akhir ini juga merupakan hal terakhir yang harus dia lakukan di dunia peri. Hal ini, bab 2120 kembali ke istana surgawi Xianwu. Inilah yang disebut tujuan akhir. Secara alami, dia harus meningkatkan kultivasinya dan menunggu kenaikannya ke alam dewa. Selama dia menyelesaikan 5 tujuan yang telah dia tetapkan, pekerjaannya di dunia peri harusnya selesai. Sudah 8 tahun sejak dia membuat janji dengan Luo Yao dan ayah Luo Yao ketika mereka berada di benua hutan belantara. Sekarang, tersisa lebih dari 3 tahun. Dengan kata lain, dia hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 tahun untuk naik ke alam abadi. Kecepatan ini sudah luar biasa. Bahkan lebih hebat dari legenda kenaikan 8 tahun Dewa Bela Diri. Namun yang berbeda dengan Martial God adalah Martial God saat itu dicintai ribuan orang dan menarik perhatian jutaan orang. Oleh karena itu, perbuatan Dewa Perang pun semakin sensasional dan diturunkan sebagai legenda klasik. Adapun Wu Yun, dia berlarian, meski reputasinya tidak kecil. Namun dia tidak tinggal di tempat yang sama terlalu lama, jadi nyatanya tidak ada yang tahu persis kapan dia naik. Secara alami, tidak ada yang menghitung waktu yang dihabiskan Wu Yun untuk berlatih di alam abadi. Tentu saja, Wu Yun tidak mempedulikan hal-hal ini. Itu hanya nama palsu, apa gunanya? Namun, meskipun demikian, sejauh ini, tingkat kultivasi Wu Yun hanya berada pada tahap akhir dari 99 kesengsaraan surgawi. Jika Anda ingin benar-benar mencapai puncak 99 kesengsaraan surgawi, Anda harus merasakan guntur ilahi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengambil langkah ini? Tidak ada yang bisa menjaminnya, bahkan dirinya sendiri pun tidak. Meskipun Wu Yun yakin bahwa dia akan menggunakan sisa 3 tahun untuk menyelesaikan langkah ini, dia tidak sepenuhnya yakin. Sebab, selama berabad-abad, tak terhitung banyaknya orang sombong yang telah mencapai langkah ini, namun telah menghabiskan ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu tahun, atau bahkan menghabiskan seluruh hidup mereka, tidak mampu mengambil langkah terakhir ini. Hanya ketika Anda benar-benar sampai di sana, hal itu dapat dihitung. Perlahan-lahan, pikiran Wu Yun kembali ke dunia nyata.
Terowongan luar angkasa yang dia bangun bengkok dan kasar. Namun, hal itu tidak mempengaruhi perjalanan mereka. Tak lama kemudian, di ujung lorong luar angkasa ini, garis besar dunia peri sudah terlihat samar-samar. Kita hampir sampai, kakak, kata naga kecil. Ya, Wu Yun mengangguk. Haha, kakak, kali ini, Xianwu Tiangong, Long Tian, dan bahkan Yuan Xin mungkin akan ketakutan setengah mati ketika mereka melihat kita kembali. Mereka mungkin tidak pernah membayangkan kakak itu, kamu sudah memiliki kekuatan ini jadi cepat. Menunggu kekuatan yang menakutkan. Xiao Jin juga berkata dengan penuh semangat. Bajingan itu. Shenlong kecil mengertakkan gigi dan menggeram. Setelah beberapa saat, Wu Yun juga berkata, yah, pertempuran ini seharusnya mudah. Terakhir kali, Yuan Xin terluka parah dan melarikan diri dari medan perang Tianmo. Saya tidak tahu apakah dia melarikan diri kembali ke istana surgawi Xianwu, tapi bahkan jika dia kembali, sekarang, diperkirakan mereka belum pulih, dan untuk Long Tian dan yang lainnya, jumlahnya tidak cukup untuk dilihat. Sambil berbicara, mereka bertiga telah tiba di akhir terowongan spasial. Dengan lompatan tubuh yang panjang, 3 sosok melesat keluar dari terowongan luar angkasa. Mereka akhirnya melangkah ke dunia peri lagi. Saat mereka pergi, terowongan luar angkasa ditutup dan menghilang. Kami di sini, Wu Yun berkata dengan ringan. Ketiganya ditangguhkan dalam kehampaan. Wu Yun melihat sekeliling dan segera menentukan lokasi Xianwu Tiangong. Hari ini, beberapa bulan telah berlalu sejak mereka melarikan diri dari dunia peri. Istana surgawi Xianwu juga telah lama dibangun kembali. Hanya saja 9 kekuatan periferal yang hancur tidak akan bisa pulih untuk sementara waktu. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat fondasi dunia abadi, mustahil menemukan begitu banyak orang kuat yang cocok untuk mengisi lowongan dalam waktu sesingkat itu. Dan dengan cara ini, Wu Yun dan yang lainnya secara alami merasa lebih nyaman dengan tindakan ini. Tentu saja, meskipun 9 kekuatan besar berkuasa, nyatanya hal itu tidak dapat mengubah hasil apapun. Kehancuran Xianwu Tiangong sudah hancur saat Wu Yun kembali dari medan perang iblis dan menginjakkan kaki di dunia abadi lagi. Kali ini, ketiganya sangat agresif. Tanpa perlindungan apapun, budidayanya terungkap, dan dia langsung pergi ke istana surgawi Xianwu. Jauh di atas langit, tekanan kultivasi milik ketiga orang tersebut telah menyelimuti seluruh istana surgawi Xianwu di bawah. Tentu saja, Wu Yun tidak menggunakan pedang pembunuh saat ini. Secara alami, kekuatan harta karun iblis surgawi yang telah diintegrasikan ke dalam pedang pembunuhan tidak terekspos. Oleh karena itu, sebenarnya jika kita hanya melihat tekanan kultivasi, budidaya ketiganya sebenarnya tidak buruk. Yang terkuat adalah Wu Yun. 99 kesengsaraan surgawi, tahap selanjutnya. Meskipun dia kuat, dia sama seperti Long Tian. Adapun Xiao Jin dan Xiao Shenlong, yang satu berada di puncak kesengsaraan surgawi 5 ke 9, dan yang lainnya berada pada tahap akhir kesengsaraan surgawi 79. Di depan Xianwu Tiangong, bahkan lebih tidak memuaskan. Oleh karena itu, ketika aura budidaya ketiga orang itu menyelimuti seluruh istana surgawi Xianwu. Orang-orang di istana surgawi Xianwu di bawah tidak takut, tapi kemarahan. Siapa itu? Beraninya kamu datang ke istana surgawi Xianwuku untuk bertingkah liar. Raungan ini adalah suara Long Tian. Pada saat ini, Long Tian sangat marah dan membubung ke langit, Mereka menembak ke arah lokasi di mana aura Wu Yun dan mereka bertiga memancar. Dan mengikuti Long Tian, ada ratusan orang super kuat dari istana surgawi Xianwu. Mereka yang menderita 8 atau 9 kesengsaraan surgawi merupakan mayoritas, tetapi mereka yang menderita 99 kesengsaraan surgawi bukan lagi minoritas. Penampilan nyata yang menakutkan seperti itu mungkin akan cukup untuk menimbulkan kejutan besar tidak peduli jika Anda pergi ke salah satu dari ribuan pesawat di alam abadi. Tapi saat ini, barisan besar ini hanya digunakan untuk mengepung Wu Yun dan mereka bertiga. Bisa dibayangkan setelah serangan terakhir oleh sekelompok mereka yang dipimpin oleh Dewa Bela Diri, Xianwu Tiangong saat ini benar-benar sedikit ketakutan. Sedikit gangguan, tapi reaksinya sangat kejam. Namun, ketika Long Tian dan yang lainnya terbang ke langit,
Mereka melihat bahwa 3 orang yang berdiri di depannya ternyata adalah 3 wajah yang dikenalnya.